Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan berdiskusi sederhana tentang gastronomi ritus. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang pakar gastronomi di Jawa Timur, yaitu Mas Amri Bayu Saputro. Mas Amri Bayu Saputro ini beliau dulu latar belakang pendidikannya yaitu SMK di SMK Negeri 9 Surabaya, yaitu dengan jurusan pedalangan, kemudian S1 di ISI Solo, kemudian beliau juga sebagai seorang penggerak di Kemendikbud RI tahun 2021 ya Mas ya, dan juga sebagai inisiator untuk dokumentasi ritus pangan Nusantara. Nah, Ya, oke. Monggo Mas Amri, hari ini kita akan membahas apa? ya, terima kasih sebelumnya Mas Awang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf ya tadi tidak sesuai jadwal karena memang kondisi real notifikasi apa namanya teknologi kita masih geraya-geraya. Jadi begini, saya dan Mas Awan ini adalah forum belajar, forum diskusi, bukan forum saling menggurui. Saya juga masih belajar, saya juga masih membaca-baca, saya juga masih mengikuti beberapa diskusi teman-teman di Jakarta tentang kuliner, tentang makanan, tentang gastronomi. Nah, hari ini sebetulnya kita itu akan bahas tentang gastronomi ritus. Gastronomi ritus itu makanan-makanan yang terkait dengan upacara adat yang bersinggungan dengan ritual yang ada di masyarakat. Nah, feedback sebetulnya saya itu baru mengetahui istilah gastronomi itu ketika tahun 2012. Ketika saya mengikuti program Pamong Budaya 2012 sampai 2016 di Kemendikbud, saya akan diminta mendokumentasikan 12 aspek kebudayaan, ada seni, sejarah, cagar budaya, dan lain-lain, termasuk makanan. Nah, dari makanan ini saya mengetahui istilah gastronomi. Tapi saya belum sangat intens untuk belajar tentang apa itu gastronomi, kemudian unsur-unsur apa yang melatari tentang gastronomi dan sebagainya. Kemudian tahun 2016 akhir atau 2015 awal, saya mencoba menginisiasi teman-teman pamong budaya seluruh Nusantara untuk menulis ekspresi penghormatan bahan atau penghormatan ladang-ladang makanan yang terhimpun dalam buku Ekspresi Ritus Pangan Nusantara. Jadi orang memetik padi, kemudian orang memanen ikan, kemudian orang mengambil madu di hutan, kemudian orang mengambil kelapa dan ladang-ladang yang lain, mereka didahului dengan upacara-upacara tertentu, didahului dengan ritus-ritus tertentu, baik itu ekspresinya berupa selamatan, nyanyian, atau pembacaan mantra-mantra yang terkait dengan tanaman. Nah, yang di laut, saya waktu itu bertugas di Banyuwangi, saya mencoba memotret tradisi petik laut di Muncar. Nah, petik laut di Muncar itu sangat sangat spesifik karena memang sama-sama lingkup antropologinya Madura. Kalau di Madura itu rokatase, tutup layang, kemudian nadar. Tapi kalau di Banyuwangi itu petik, petik laut, memetik hasil dari laut. Nah, ekspresinya juga berbeda. Berbeda lagi dengan tradisi Muangjon
di Bangka Belitung kalau nggak salah. Sama-sama tradisi laut, tapi ekspresi pengembangan atau ekspresi penghormatan terhadap ladang-ladang makanan juga berbeda. Ini sangat-sangat menarik. Indonesia ini dikelilingi oleh berbagai macam ragam kebudayaan, dikelilingi oleh daratan dan lautan, yang tentu menghasilkan berbagai ekspresi kebudayaan. Nah, saya hari ini bersinggungan akan membicarakan tentang hal tersebut, termasuk tentang gastronomi yang bersinggungan dengan ritus. Sekarang pengertian gastronomi itu apa sih? Gastronomi itu sesuatu yang sangat awam bagi masyarakat awam. Teman-teman saya baru mengetahui tentang gastronomi itu hanya beberapa. Apa bedanya gastronomi dengan kuliner? Apa bedanya gastronomi dengan wisata makanan? Jelas berbeda. Kalau kuliner itu kan berbicara porosnya hanya makanan saja. Berbicara tentang maknyus, enak, tidak enak, berbicara tentang selera. Wisata makanan, wisata kuliner, hanya berbicara tentang pos-pos atau komunitas ekosistem kuliner. Oh, naik Jogja itu terkenal dengan tongseng, mercon. Kalau Solo itu terkenal dengan tengkleng. Kalau Lamongan itu terkenal dengan soto. Itu wisata kuliner. Tapi kalau gastronomi, gastronomi itu ada orang yang menjelaskan adalah ilmu yang mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai poros tengahnya. Jadi kita bisa melihat kebudayaan ekosistem tertentu, sejarah ekosistem tertentu, kemudian perkembangan ekosistem budaya tertentu melalui makanannya. Nah, ini kan sangat menarik. Jadi orang itu bisa dilihat, oh ini Madura, ini Magelang, ini Betawi, ini Oseng, ini Bali, ini Mandar. Itu bisa dilihat dari ekspresi makanannya. Kemudian kenapa di Ternate yang justru tempat ladangnya rempah-rempah, kenapa ekspresi makanannya sangat minim rempah-rempah? Berbeda dengan Aceh, Padang yang jauh dari rempah-rempah, tapi makanannya melibatkan hampir 300 atau 150 bahan bumbu rempah. Ini kan sangat menarik. Orang tidak berpikir jauh, ya wes makan itu dinikmati. Soto ki ya gurih, nek tengkleng ki ya cenderung manis, nek di makanan Bali itu cenderung gurih, kalau di Manado itu cenderung pedas. Tapi di balik semuanya itu kan ada sejarahnya, kemudian ada faktor budayanya, kemudian ada faktor kenapa makanan itu hadir seperti itu kan tidak ujuk-ujuk seperti itu. Pasti ada sesuatu. Nah, gastronomi itu membedah hal yang seperti itu. Itu tentang gastronomi. Artinya gastronomi melibatkan menemukan, mencicipi, mengalami, meneliti, memahami, dan menulis tentang makanan. Paham ya? Iya. Ini dengan lanjut, apa saya boleh bertanya sebentar, Mas? Boleh tanya. Oh ya. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau teman-teman yang baru bergabung mau bertanya, silakan kita santai aja ya, nggak usah Ya. formal-formal. Saya ingin bertanya, Mas. Jadi kalau secara gampang ini gastronomi ini termasuk dalam ranah itu ya, Mas ya. Penelitian etnografi ya. Etnografi itu penelitian yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi misalnya bagaimana si Nies Mulder itu menjelaskan tentang etika Jawa. Nies Mulder itu tentang apa? Tentang itu, yang tentang kepribadian Jawa, atau bagaimana siapa itu Franz Magnus Suseno menjelaskan tentang etika Jawa itu. Jadi gastronomi itu hampir seperti itu. Jadi kita akan mendeskripsikan sebuah budaya dengan cara kita merasakannya. Jadi misalnya kita mau mendeskripsikan tentang Banyuwangi iki apa sih? Berarti kita akan mencicipi makanannya, menjelaskan
kira-kira orang Banyuwangi iki lebih suka dominan rasa apa? Misal asin, pedes. Oh, iki berarti lek masakane model ngene, asin, pedes, kecut iki mesti wong Banyuwangi iki. Engko lek masakane mesti ana apa jenenge koyane, iki berarti wong Lamongan iki. Apakah seperti itu Mas gastronomi? Ya, gastronomi itu memang bersinggungan dengan etnografi. Etnografi itu adalah penelitian atau pengamatan tentang ragam suku bangsa yang melalui pendekatan etnik. Jadi kita bisa mengetahui suku bangsa itu hanya melihat dari makanannya. Nah, seperti gini, oseng itu kan makanannya kan karakternya kan makanannya dicampur. Ada rujak soto, kemudian ada pecel bakso, kemudian ada eh, pecel soto dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari mereka yang suka mencampurkan dua mainstream makanan yang berbeda menjadi satu piring atau satu mangkok yang sama, ini kan menandakan kalau masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat yang sangat egaliter, masyarakat yang mampu mereduksi, mampu mengakomodasi berbagai kebudayaan yang masuk di dalam dirinya. Sejarah membuktikan kalau sejak lama orang-orang Belambangan itu adalah orang-orang yang paling banyak digempur ya oleh berbagai macam suku bangsa, baik dari Inggris, VOC, Mataram, Mandar, Bali, itu semua pernah mengepung Belambangan. Dari sekian perjuangan masyarakat Belambangan itu menghasilkan sebuah cara tahan hidup yang sangat unik dengan mencampurkan ragam makanan yang masuk dalam masyarakat Tusin. Nah, itu dari situ sendiri Anda bisa melihat bahwa keunikan makanan itu mencerminkan sejarah yang melingkupi tradisi setempat. Kalau masakan Solo cenderung manis, itu karena pabrik gula di Jawa Tengah itu sangat banyak. Itu hubungannya dengan kolonialisme. Makanya masakan-masakan keraton itu cenderung manis. Masakan-masakan di masyarakat di luar keraton itu juga sangat manis. Kemudian ada beberapa masakan yang mengadopsi masakan Belanda seperti bistik, kemudian seperti sup, itu semua kan tradisi-tradisi Eropa. Tradisi Belanda yang diadopsi oleh masyarakat Jawa, kemudian disajikan dengan cita rasa Jawa. Di Keraton Jogja ada bir pletok. Pada hari itu hanya ramuan rempah-rempah yang menyerupai bir. Jadi dulu ketika raja-raja Jawa sedang menghadapi para gubernur jenderal Belanda, ketika gubernur jenderal Belanda itu minumnya whisky, minumnya anggur, maka raja Jawa yang muslim menciptakan minuman sendiri yang sesuai dengan atmosfer kerajaan yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama. Mereka menamakan bir peletok, karena komposisinya hanya semacam secang, jahe, kayu manis, kapulaga. Nah, orang tidak mengira kalau bir atau bir peletok itu bahan-bahan rempah. Ini hanya untuk siasat mengelabui orang-orang Belanda atau gubernur jenderal Belanda. Jadi biar kesetaraannya antara gubernur jenderal dengan raja Jawa itu sangat setara. Berarti kan makanan juga menjadi diplomasi politik waktu itu. Kemudian saya membaca tentang memoir seorang raja bangsawan Bali ketika dia menjamu seorang gubernur jenderal di Bali, mereka menyajikan lebih dari 50 menu makanan yang tersaji di meja makan. Nah, ini kan juga menjadi diplomasi Raja Bali dalam memikat atau menundukkan kepentingan kolonialisme waktu itu. Sejarah membuktikan kalau orang-orang Jawa dan orang-orang Belanda itu perundingannya ada di meja makan. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat unik.
Dan gastronomi itu mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Mengapa orang-orang Bali itu menjamu lebih dari 50 makanan yang ada di meja makan. Padahal kan mungkin yang termakan atau yang dinikmati itu hanya beberapa menu, tapi mereka kenapa mampu menyediakan seperti itu? Itu kan sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang ada simbol keterkaitan mengapa Raja Bali membuat ikon seperti itu. Kemudian Raja Jawa, Sultan Yogyakarta dan Gubernur Jenderal Belanda sama-sama minum bir, yang satu anggur, yang satu bir peletok. Kemudian di Keraton Solo banyak mengadopsi tentang bistik, sup yang masuk menjadi makanan raja-raja di Solo. Ini kan sesuatu yang sangat unik. Jadi makanan juga menjadi diplomasi kebudayaan. Ini pentingnya mempelajari gastronomi. Berarti kalau dengan mempelajari gastronomi itu kita akan tahu beberapa makanan di Jawa atau khususnya di Nusantara itu ada yang beberapa itu merupakan adaptasi ya Mas ya. Jadi misalnya tidak diterima mentah kayak misalnya kalau sekarang KFC ya tadi KFC tok atau apa jenenge makanan Korea sing Ya, nah makanya makanan di Nusantara itu sangat beragam. Tidak ada penyeragaman yang sangat apa ya, miskin. Di Madura itu makanannya tidak ada bawang merah, tidak ada bumbu-bumbu dasar, karena di sana tidak tumbuh berkembang bawang merah, bawang putih. Jadi semi anyepan. Berarti gini Mas, berarti kalau yang orang-orang itu alasan kenapa kok di sate Madura itu bawang itu ditambahkan di akhir, bukan diulek di awal. Ya, kan saya mau ngomong kalau lingkungan itu juga mempengaruhi makanan mereka. Kenapa di Papua itu nasi sangat mahal daripada papeda? Papeda itu sangat familiar seperti sagu. Kemudian di NTT itu sorghum atau jewawut itu menjadi makanan sehari-hari mereka di samping umbi-umbian. Jadi gastronomi itu tidak hanya berbicara tentang diplomasi politik, sejarah, tapi juga lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana adaptasi masyarakat ekosistem budaya tertentu terhadap lingkungannya. Oh, ini kan sudah berlangsung lama ribuan tahun, jutaan tahun mereka sudah menyeleksi mana tumbuhan yang berbahaya, tumbuhan yang mengandung racun, tumbuhan yang bisa diolah, atau umbi-umbian yang beracun tapi bisa diolah, itu mereka sudah dapat menikmatinya. Makanya makanan Nusantara itu adalah makanan yang sangat beragam, yang sangat luar biasa desertifikasinya. Jadi keberagamannya sangat luar biasa. Kalau Anda pergi ke Jawa, Jawa, antara oseng dengan yang di pojok masyarakat Samin, itu tentu makanannya sangat berbeda. Sama-sama padasnya antara Madura dengan Samin, itu juga sangat berbeda. Sama-sama tanahnya tanah-tanah yang tidak produktif ya. Tapi tingkat survival-nya itu berbeda dengan dua ekosistem kebudayaan tersebut. Nah, gastronomi itu mencatat hal-hal seperti itu. Terus ini kan jenengan di judulnya juga selain gastronomi ada ritus Mas. Kenapa kok digabungkan antara gastronomi dan ritus? Nah ini kan ritus itu kan lebih spesifik, lebih konkret. Sekarang kita masuk ke ritus ya. Ritus atau ritual itu adalah sebentuk ekspresi masyarakat atau lokal genius, lokal wisdom masyarakat tertentu dalam rangka menghormati Tuhan yang terekspresikan kepada alam dan lingkungannya. Hal ini biasanya berkaitan dengan kearifan lokal alam, kearifan lokal yang babat desa tersebut, kearifan lokal terhadap lingkungan semesta. Semacam begini, ritual masyarakat adat itu tidak hanya tercermin dalam makanan, tapi cara penyajian, cara menikmati itu juga bagian daripada ritus.
kalau kita sekarang menganggap sesajen itu bagian dari makanan ritual, iya, tapi tidak semua sesajen bisa dimakan. Karena berbagai sesajen yang diolah itu juga dipersembahkan atau diperuntukkan kepada hal-hal yang sifatnya non kasat mata, sehingga makanan ritus itu ada yang bisa dimakan, mana yang bisa dimakan. Nah, kita akan membahas satu-satu. Mungkin makanan ritus ini kita bahas Ya, bisa sampai episode ya. iya, Ini yang kita, jadi makanan ritus itu adalah makanan yang diperuntukkan kepada hal-hal gaib dan penyajiannya bisa dinikmati secara komunal, baik itu untuk danyangan maupun untuk petren yang Malang itu semacam eh, semacam apa ya, lingkungan budaya yang dihormati, seperti sendang, kemudian pohon, kemudian bukit dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang biasanya memberikan selamatan pada hari-hari tertentu, bahkan di desa di dekat Singosari ini, di Menep itu ada sebuah tradisi penyelenggaraan ritusnya itu menunggu dawuh atau menunggu mimpi dari danyang yang melingkupi wilayah itu. Jadi tidak berdasarkan waktu. Kalau Jawa itu kan biasanya suro, ya, kemudian SAR itu menyelenggarakan upacara-upacara ritus kampungnya. Tapi di Menep tidak demikian. Jadi tidak berdasarkan hitungan waktu-waktu yang khusus seperti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Nah, ya, ini kan keberagaman gastronomi ritus. ya. Cara memasaknya pun itu tidak sembarangan. Hmm, Makanan ritual itu tidak boleh dimasak oleh orang-orang sembarangan. Di tempat-tempat tertentu makanan ritual itu dimasak oleh orang-orang khusus. Dimasak oleh orang-orang yang ditunjuk oleh komunitas adat tersebut atau ditunjuk oleh dandangan yang menguasai wilayah tersebut. Contoh soal di Keraton Solo atau Keraton Jogja itu ada yang namanya Gondorasan. Gondorasan itu adalah pawon yang memasak ragam sesajen atau makanan ritual yang diselenggarakan di keraton. Baik yang sifatnya untuk makanan danang atau makanan yang dinikmati bersama. Itu Gondorasan yang menyediakan. Nah, Gondorasan itu punya koki. Kokinya itu koki-koki yang sudah menopause. Orang yang sudah tidak menstruasi. Ibu-ibu yang sudah tidak mengalami haid. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang sudah tidak mengalami menstruasi, sudah tidak haid adalah orang-orang yang dianggap suci. Makanan-makanan ritual itu adalah makanan-makanan yang sifatnya suci, tidak boleh digelepoti oleh sesuatu yang sangat kotor. Hmm. Jadi Itu ibaratnya, satu. Yang kedua, ya, bahannya juga, pilihan bahannya juga sangat spesifik. Berasnya, cara adanya, kemudian dandangnya, kemudian kayu bakarnya harus, kalau ning Keraton Solo itu harus dari kayu-kayu di hutan Krendowano, nggak boleh di sembarang tempat, di pinggir-pinggir jalan nggak boleh. Kemudian berasnya itu harus beras jenis tertentu seperti mentik atau beras Jawa yang mungkin hari ini jarang ditanam oleh petani. Kemudian waktu kemasan itu adalah waktu yang sangat khusus. Di Tengger, ketika orang melakukan memasak ritual untuk upacara-upacara, biasanya dimulai setelah waktu maghrib atau lingsir wengi. Nah, using nangarani samar wulu. Waktu-waktu itu dianggap keramat untuk memulai sebuah aktivitas memasak makanan-makanan yang khusus. Nah,
dilihat dari sini kan kita bisa melihat kalau makanan ritual itu penyajiannya itu sangat ribet, sangat khusus. Orangnya yang dipilih memasak khusus, bahan yang digunakan itu juga sangat khusus. Kemudian waktu waktu memulai memasaknya pun tidak sembarang waktu, juga khusus. Jadi kalau kita menikmati makanan ritual ini benar-benar makanan yang dipersiapkan dengan yang sangat-sangat khusus. Itu. Jadi Oh, berbeda dengan makanan yang kita nikmati pada umumnya. Ini perbedaan makanan ritus dengan makanan atau kuliner yang pada umumnya. berarti kalau gastronomi ritus itu dia istilahnya lebih spesifik lagi ya Mas ya. Kalau gastronomi tadi melihat budaya itu hanya secara umum. Jadi ya iku mang misalnya like, karakter wong Madura opo-opo. Tapi kalau gastronomi Melihat karakter ekosistem kebudayaan melalui makanannya. ya, kalau Bagaimana ritus Madura bertahan hidup dengan makanannya walaupun tanahnya kering, bagaimana masyarakat Oseng itu sejarahnya yang sekian banyak dijajah, yang tercermin dalam makanannya yang terurat, walaupun dua makanan menu yang berbeda bisa disatukan menjadi satu. Bagaimana masyarakat Solo Jogja yang kental dengan kolonialismenya yang terekspresikan melalui adaptasi makanannya. Nah, itu kan gastronomi. Kalau ritusnya kan berkaitan dengan makhluk atau persembahan terhadap Tuhan dan makhluk-makhluk yang dianggap mempunyai kewibawaan tertentu terhadap ekosistem budaya itu tersebut. sangat menarik ya saya. Berarti sebenarnya pekerjaan gastronomi ini kalau kita bilang di Indonesia ini sangat sangat membutuhkan ya karena selain Indonesia ini negara yang sangat kaya sebenarnya kalau di bidang gastronomi. Ya, gastronomi itu sangat dibutuhkan oleh uh, orang Indonesia. Jadi para chef atau orang-orang sekolah-sekolah SMK kejuruan yang bersinggungan dengan makanan, ilmu gastronomi ini sangat penting karena mereka tidak hanya mampu menyajikan cita rasanya, tapi mereka juga harus mampu menjelaskan sing jenenge tumpeng itu kenapa harus kerucut. Yang namanya sego golong itu kenapa dalamnya itu dikasih telur. Yang namanya uh, sego liwet dulu itu lahir karena apa? Padahal sego liwet itu lahir karena pagebluk, karena sikon kondisi sesuatu yang sangat rumit. Jangan lodeh itu apakah juga lahir karena survivalnya masyarakat. Padahal baru-baru ini Keraton Jogja, melalui Raja Jogja, ketika pandemi awal-awal muncul, menginstruksikan kepada masyarakatnya untuk menyayur jangan lodeh 7 macam. Kemudian upacara mitoni dalam Serat Toto Coro itu juga urap-urapnya memakai ragam sayuran yang sifatnya ganjil. Nah ini, kenapa ini semuanya diatur? Itu gastronomi yang mempelajarinya melalui berbagai ragam sudut pandang, antropologi, etnografi, kesehatan, kemudian Ya, biologi dan lain sebagainya. ya. Jadi ibaratnya saya juga pernah baca Mas. Jadi kalau di daerah Prancis itu kan ada yang keju yang sangat terkenal. Nah, keju yang sangat terkenal itu ternyata dari susu kerbau. Alasannya kenapa di situ pakai susu kerbau? Karena waktu itu kalau nggak salah ya di daerah itu memang tidak ada sapi, ternaknya adanya kerbau. Hanya susu kerbau itu yang diolah eh, menjadi sebuah keju. Dan orang Perancis di sana bisa menjaga, Mas, menjaga budayanya, menjaga sejarahnya. Akhirnya harga si keju itu sampai sekarang kalau pernah saya lihat di YouTube itu ya mahal ya sampai $1.000 atau $500. Jadi mungkin sebenarnya gastronomi itu juga bisa berdampak pada faktor ekonomis ya Mas ya. Iya, jadi uh, gastronomi
Ini kembali ke gastronomi ya. Ya. Gastronomi itu berkembang menjadi gastronomi molekuler. Jadi penyajian makanannya itu melalui proses yang sangat rumit, seperti laboratorium obat. Jadi kalau Anda pernah melihat gastronomi molekuler itu penyajian makanan rawon, semisal rawon, tapi dibentuk seperti es krim. Rawon dengan cita rasa es krim. Atau es krim dengan cita rasa rawon. Itu gastronomi molekuler. Kemudian ada fusion food. Fusion food itu adalah pemasakan dua makanan yang berbeda dalam satu piring. Semacam ini. Steak dengan rawon. Jadi bagaimana steak dan rawon itu dikombinasikan menjadi satu item makanan yang sangat bagus. Oh iya. Ya. Jadi itu fusion. Ya. Dua pengolahan makanan yang berbeda dalam satu piring. Jadi steaknya itu sendiri, kemudian ada cita rasa rawonnya melalui bumbu steak. Nah ini kan fusion food atau kuah rawon tanpa daging. Itu kan bisa seakan-akan ada dagingnya atau kuah dagingnya. Nah, itu fusion food. Nah, kembali ke ritus. Kenapa makanan ritus itu makanan yang paling menarik dan rumit? Karena tadi saya ngomong pemasaknya, bahannya, waktu memasaknya, bahkan ada beberapa mantra yang disertakan sewaktu proses memasak. Jadi makanan ritual itu makanan yang sangat istimewa dan tidak setiap bisa kita makan. Sebenarnya kita makan soto, urap-urap, segobo, orem-orem, Ya. nah, itu enggak bisa. Jadi Ini kita harus ritualnya diselenggarakan. Itu keunikan makanan ritus. Mengapa kita pagi ini membahas makanan ritus? Nah, Karena uniknya, momennya, dan sebagainya. Boleh bertanya Mas juga Mas. Ya, ini kan di gastronomi ritus itu kan makanan itu ada yang disajikan dengan mantra. Nah sebetulnya kalau menurut sepengalamannya panjenengan itu Mas, ada nggak Mas rasanya bedanya ketika makanan ini sebelumnya dibacakan doa atau setelah dibacakan doa, di ibaratnya ada nggak pengaruh kenapa kok mantra itu ada terhadap makanan itu? Oke, jadi gini. Ini makanan ritual ya. Ya. Jadi makanan ritual itu tidak berbicara tentang cita rasa. Enak, gak enak, nyus, gak maknyus. Bukan soal itu. Makanan ritual itu adalah makanan persembahan kepada Tuhan dan makhluk semesta yang melingkupi ekosistem budaya tersebut dan masa wujud dari rasa bersyukur masyarakat terhadap apa yang telah dilalui. Ya. Semisal contoh kasus di Banyuwangi, ada sebuah desa yang namanya Kemiran, bersih desanya itu tepat 10 hari sebelum Idul Adha. Nah, masyarakat Kemiran itu ada satu komunitas barong yang bertanggung jawab terhadap makanan ritual yang akan nanti dipersembahkan ke punden desa yang namanya Buyut Cili. Jadi tidak semua orang memasak persembahan untuk Buyut Cili, tapi yang komunitas Buyut Barong ini yang bertugas memasak makanan ritual. Nah, orang yang memasak pun itu juga khusus, tidak semua keluarga Barong ini memasak. Jadi dibagi, mana makanan untuk buyut, mana makanan yang disantap bersama-sama. Nah, makanan yang untuk buyut itu penyebutan terhadap danyangan di Banyuwangi. Yang masak buyut ini adalah orang-orang yang menopause, mereka yang sebelum memasak ini, pagi-pagi mereka harus mandi wajib. Walaupun sudah menopause, mereka harus membersihkan diri dengan mandi wajib. Ada mantranya yang namanya Syahadat Fatimah. Nah, Syahadat Fatimah inilah yang akan diucapkan oleh si pemasak ritual itu pada waktu mandi wajib subuh hari. Setelah melakukan mandi wajib,
orang ini tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki atau orang yang bukan muslimnya. Dia hanya dibantu oleh asisten yang telah ditunjuk oleh adat. Kemudian sewaktu melakukan masak, dia tidak boleh diajak bicara oleh orang banyak. Kedua, makanan selama yang dimasak itu tidak boleh dicicipi. Karena bagi mereka, kalau makanan dicicipi itu berarti memberi sisa kepada buyut. Berarti makanan yang disajikan ke buyut itu berarti sisa mereka. Itu persepsi masyarakat Osing. Makanya, selama proses memasak ritual, mereka tidak diperkenankan untuk berbicara. Artinya ada rangkaian tokoh bisu selama memasak itu. Dan tidak dicicipi. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Entah itu kasinan, kelegen, kurang matang atau apapun. Tapi karena laku spiritual itu dilingkupi oleh aura mistis, jadi makanan itu apa ya, ketika sudah dihujukkan dan dimakan bersama ya tetap enak. Nah ini belum ada makanan apa yang dimasak kemudian si pemasaknya itu harus ngomong, kemudian merasani gibah, kemudian dicicipi, nggak ada. Mereka sangat taat terhadap aturan-aturan konvensional yang tidak tertulis dan jarang diekspos oleh media. Kalau wartawan menulis tentang makanan ritual ya resep, kemudian dimasak dalam berapa-berapa, tapi keterlibatan mantra Sahadat Fatimah dalam proses memasak, kemudian konvensi-konvensi apa yang dilakukan oleh si pemasak sewaktu memasak makanan ritual belum banyak diungkap oleh media. Dan ini hanya orang-orang yang mengerti konvensi tersebut. Ya, berarti kalau sekarang itu kita melihat gastronomi itu kalau di sastra ya Mas, kalau saya belajar sastra, itu gastronomi itu melihat secara eksternal ya Mas, bukan internal. Kalau internal itu kan mungkin resepnya, terus misalnya uyahe kudu pirang gram, terus mereknya opo, terus opo. Tapi kalau gastronomi itu eksternal, jadi misalnya mungkin latar belakang si pemasak gimana, terus apa aja yang melatar belakangi kenapa kok dia dipilih sebagai koki, terus latar belakang budayanya di situ. Jadi istilahnya gastronomi ini memandang secara luas, secara lebih kompleks bahwa kenapa kok makanan itu enak, ternyata memang ada faktor eksternal yang sangat luas di baliknya. Bukan hanya oh pokoknya karena berasnya merek A, karena uyahe merek B, seperti itu ya Mas ya. Iya, benar. Benar. Jadi gastronomi itu melihat secara eksprensif, komprehensif, tapi medianya itu kuliner, makanan. Nah, karena ini kita membahas tentang ritual, jadi makanan yang biasanya diolah secara umum itu menjadi tidak umum. Itu karena perlakuan-perlakuan tadi. Jadi yang biasanya danyangannya mungkin senengannya soto ayam, ya masa soto ayam berbeda dengan masa soto ayam kita dijual di warung. Itu jadi harus ada mantranya, yang masak harus bersih, tidak boleh banyak gibah, ngomong, fokus, kemudian ayamnya penyajiannya gimana, disuwir atau utuh atau gimana. Nah itu kan sesuatu yang sangat rigid, sesuatu yang tidak bisa dilanggar, sesuatu yang sangat dihormati. Kemudian pemilihan waktunya juga sangat ketat. Nggak bisa, soto ayam ini saya hidangkan setiap hari, nggak bisa. Itu bukan gastronomi ritus. Kalau gastronomi ritus itu memandang dari banyak faktor, ya waktu, ya tempat, ya pelaku, ya cara masak, kemudian mantra atau doa yang diikut sertakan, kemudian keperluan atau seberapa jauh makanan itu disajikan dan sebagainya. Itu ritual. Ya, menarik, menarik. Jadi memang saya rasa selama ini pembicaraan di dalam dunia boga itu kan kalau kita lihat itu kan
kita lihat di TV atau di YouTube itu kan paling banyak ya cuma membahas tentang resepnya atau mungkin mereknya apa. Tapi kan memang sangat jarang ya yang membahas secara faktor lengkap, faktor eksternal. Contoh paling gampang kan saya pernah andok ya Mas ya di mie ayam yang di Jalan Bromo Malang. Itu beliau kan termasuk yang pembuat mie ayam di Jalan Bromo yang awal. Nah itu banyak Mas, banyak warga di sana yang akhirnya yang dulunya langganan beliau kemudian memutuskan untuk berjualan. Tapi ternyata setelah saya coba, jadi istilahnya saya coba makanan-makanan yang ada di sekitarnya beliau itu tadi rasanya berbeda, nggak sama dengan beliau. Jadi kayak seperti ada sesuatu hal yang berbeda, mungkin tirakatnya yang berbeda atau apanya yang berbeda. Kan itu kan sesuatu hal yang sangat susah dijelaskan secara internal gitu. Ya, karena makanan itu mempunyai sesuatu yang sangat unik. Kalau contohnya mie ayam tadi itu kan hanya untuk jualan, tidak diperuntukkan kepada sesuatu yang sangat spesifik. Nah, makanan ritual ini adalah makanan yang sangat spesifik, tidak bisa dinikmati setiap saat. Kamu pengen tahu makanan ritual, ya kamu harus memasuki ruang-ruang ritual masyarakat, kayak ke upacara Tengger, upacara Kasodo. Nah, di sana kamu harus terjun ke masyarakatnya. Selamatannya apa? Kemudian kalau ada karo, upacara karo, di sana makan bersama di kuburan. Tidak hanya kuburan, makan bersama rantangan di kuburan. Kamu harus ikut apa makanan yang disajikan ketika mereka makan bersama di makam tersebut. Atau ketika Imlek. Imlek itu orang-orang Cina itu makan mie panjang umur, kemudian bandengnya harus utuh, nggak boleh dirajang diketok-ketok, kemudian manisan 8 rasa, kenapa harus 8, nggak boleh 5 atau 4 atau 3, kenapa harus 8 yang berbeda-beda. Nah, itu kan semua punya maksud, punya kandungan. Jadi makanan ritual selain itu, mereka juga mempunyai maksud, mempunyai filosofi, mempunyai harapan, mempunyai nilai. Di sisi faktor bahan, di sisi faktor pemasak, di sisi faktor mantra, di sisi faktor waktu. Makanan ritual juga mempunyai nilai, mempunyai value, mempunyai maksud dan tujuan, harapan. Itu yang tidak dimiliki oleh makanan-makanan selain makanan ritual. Contoh, di Oseng juga ada tumpeng. Ini yang semuanya berisi sayuran. Namanya tumpeng serakat. Serakat itu bilahi, serakat itu sial. Semakin sayurannya banyak, semakin tanda kesialan itu hilang. Ya, dan ini tidak ada di upacara kampung, bersih desa, bersih kampung. Kalau di sana bersih desa, bersih kampung itu cukup tumpeng, pecel pitik, sama sego golong. Tapi kalau makanan ritual individu itu berkaitan dengan sial. Nah, syarat-syaratnya adalah tumpeng serakat. Wujudnya tumpeng dikelilingi dengan berbagai ragam sayuran. Ya ada kangkung, ada sayuran kangkung, bayam, kemudian pokoknya macam-macam sayuran itu minimal 5. Semakin banyak, semakin bagus. Yang disajikan dengan sambalnya itu berbeda. Seperti sambal terasi, tapi sangat enak di sana. Nah, kalau yang vegetarian, ini sangat senang dengan tumpeng serakat, karena tidak ada faktor hewannya sama sekali. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat unik. Ketika di Jawa, di Sunda, tumpeng itu kuning, karena kepercayaan mereka bahwa kapitayan yang dibawa oleh masyarakat Sunda Wiwitan, kuning itu berarti
simbol keabadian. Bergeser ke Mataram, Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya, tumpeng itu putih. Lebih berbicara tentang kesucian. Meskipun ada tumpeng punar, tumpeng kuning, meskipun ada tumpeng moncowarno, tumpeng kendit. Tumpeng kendit itu yang tengahnya bersabuk, bisa kuning, bisa putih, bisa hitam, dan lain sebagainya. Nah, ini kan mempunyai makna. Makanan ritual itu makanan yang mempunyai harapan, punya makna, punya doa yang tidak dimiliki oleh makanan-makanan yang lain. Di Batak, kerse ikan, gulai ikan, ikannya emasnya itu harus utuh, sisinya itu nggak boleh hilang satu. Sisiknya nggak boleh hilang Mas sampai Mas. Selama memproses pemasak itu, orang Batak itu sangat seleksi. Ini untuk upacara pernikahan. Kalau Itu sampai nggak boleh. kalau sampai Susinya tuh sisiknya hilang itu menurut kepercayaan orang Batak gimana Mas? ya sial, ada sesuatu yang akan menimpa kedua mempelai pengantin itu. Nah ini kan kepercayaan ini kan eh, kalau tidak diwariskan itu akan hilang. Kalau tidak dipublikasikan, kalau tidak di apa ya, tidak diobservasi, diwariskan, diapalkan, hilang. Sekarang kalau Simba ini yang melestarikan Sadat Fatimah itu meninggal, kemudian digantikan orang lain, sementara orang lain itu tidak hafal tentang Sadat Fatimah. Berarti kan ada distorsi makna terhadap makanan ritual tersebut. Ya Nah, pasti akan ada istilahnya rasanya pasti akan paling nggak berbeda lah. Atau nah mungkin Gaston itu mencatat itu kemudian mewariskan agar tidak hilang sesuatu apa-apa yang terlibat dalam proses pemasakan makanan ritual tersebut. Tidak hanya bahan, tidak hanya waktu, tidak hanya siapa yang harus memasak, tidak hanya kemudian memasaknya bagaimana, tapi juga mantra ataupun doa-doa yang bila mana disertakan dalam makanan itu. Di Keraton Solo waktu ada tahun dal itu tahun 8 tahun sekali. Itu ada yang namanya segogolong, masak adang. Selama proses memasak, Sinuwun Pakubuwono itu selalu melantunkan dzikir. Tepat dimasak pada pukul 00.00, tepat 12 malam. Adangnya itu dimulai 12 malam. Di Gondorasan. Dengan adang dandang khusus yang namanya Kanjeng Kiai Dudo, tinggalannya Nawang Wulan. Selama memasak, abdi dalam dan raja selalu berzikir, selalu melakukan sholawat, zikir dan sebagainya dalam rangka untuk meminta ampun dan kesuksesan dalam upacara itu. Nah, kalau tidak zikir, tidak sholawat, apakah nggak matang? Ya tetap matang, tapi berkurang makna filosofi atau nilai ritual yang ada. dandangnya pun sampai harus dandangnya spesial ya Mas ya. Oh, ya makanan ritual ngilit dandangmu ya ora iso. Bahkan kayunya itu harus impor dari Rendo Wahono, itu keraton. Kalau di masyarakat ya semacam musim tadi nggak boleh diajak bicara, harus mandi wajib dengan mantra Sadat Fatimah, bahannya juga khusus, kemudian nggak boleh dicicipi. Hal-hal kayak gini kan masyarakat kan tidak pernah tahu. Kalau di Jawa kan tumpeng ya tumpengan gitu aja. Ya, Nah, saya juga soal tumpeng. saya juga Nah, pernah Mas. Jadi istilahnya kan kalau saya kan istilahnya nyantrik juga ke dalang yang di Singosari. Nah itu biasanya memang ada menu-menu yang hanya keluarnya waktu selamatan gamelan. Nah misalnya sego bolongnya kudu berapa, terus nanti di situ juga harus sayurnya apa. Yang saya ingat mesti sayurnya kok ayam ayam di bumbu pecel terus apa. Dan itu saya ikuti selama upacara ruatan 5 tahun. Yo podo, menurutnya yo podo. Dan itu ya pasti
hanya ada waktu ruatan. Nanti waktu yang lainnya, jadi waktu-waktu yang lainnya nanti menunya pasti akan berbeda. Jadi mungkin ini mungkin soto, tarawon. Nah itu memang ada memang. Iya, karena makanan-makanan ritual itu mencerminkan harapan doa dari si pemangku ritual tersebut. Jadi kalau ruatan juga ada macam-macam tumpeng itu dan lain sebagainya itu karena doa. Dan tumpeng itu ya, cara menikmatinya itu tidak dipotong pucuknya. Ini sekali lagi saya meluruskan bahwa pemotongan nasi timan paripurna atau tumpeng di Majapahit dengan sebutan timan paripurna itu menikmatinya tidak dipotong di pucuknya tapi dikeruk dari bawah, dikeruk ya, tidak dipotong. Ini kebudayaan yang salah tapi dianggap kaprah oleh masyarakat. Ya, tumpeng tidak dipotong pucuknya tapi harus dikeruk dari bawah. Jadi kalau ada tumpengan, silakan Bapak Kepala Desa atau Ketua Adat memotong tumpeng itu salah. Jadi yang benar adalah silakan Bapak Kepala Desa atau pemangku adat untuk memagas tumpeng dari bawah atau dikeruk atau digeduk. Ya. Filosofinya kenapa kok nggak dari atas, kenapa kok dari bawah? Karena kalau kita pakai dari atas berarti kita menghilangkan doa kita untuk sampai kepada Tuhan. Karena pucuk itu kan dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Doa kita agar sampai kepada Tuhan. Kalau jenengan memagas pucuknya, menghilangkan esensi Tuhannya, berarti doa Anda tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Itu keyakinan kapitayan yang diyakini oleh nenek moyang kita. Ini juga hal yang menarik. Saya pernah lihat soalnya Mas. Jadi memang ada yang pernah saya hadir sama rekan saya yang Mas Yudit itu ada yang memang dikeruk dari bawah. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Ini apa sih kok jujur itu kok disor? Kan biasanya umumnya ketika kita ada di acara selamatan wong-wong yang ada di kampung kan diketok sih, diketok terus keterangan pertama diberikan kepada siapa? Saya kira itu mirip kayak memotong kue tar. Memotong kue tar kan potongan pertama dikena sopo. Dan biasanya kan potongannya kan Iya, soal di sopo itu kan bukan masalah, tapi cara memotongnya itu loh yang menjadi soal. Karena kalau kita memotong atasnya, pucuknya itu, yang lancip itu, berarti kita memotong terhadap kehadiran Tuhan. Nah, sementara kalau kita mengeruk dari bawah, itu kan kita tidak memotong harapan kita sendiri, doa kita sendiri terhadap Tuhan. Dan simbol dari mengeduk dari bawah itu simbol habis ini kita bekerja keras bagaimana caranya agar doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari memotong tumpeng. Jadi mulai hari ini teman-teman yang belajar boga, mereka tumpengan, motong tumpeng pucuknya, tapi harus digedok dari bawah. Ya, ini yang paling hakiki. Karena ini adalah simbol doa kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan simbol bagaimana perjuangan kita untuk mencapai doa itu harus dimulai dari bawah. Ya, Itu. menarik Mas. Ini mungkin itu Mas. Jadi waktu kita ternyata sudah berjalan hampir 1 jam dan setelah ini mungkin live streaming kita di IG akan berakhir. Mungkin ada beberapa saran dan harapan panjenengan tentang bagaimana sih gastronomi ritus ini ke depannya, dan ibaratnya nanti kalau misalnya ternyata ada anak-anak boga yang tertarik dengan gastronomi ritus itu apa yang harus pertama, hal-hal dasar yang harus mereka pahami? Ya, sekali lagi ya, diskusi ini tetap akan berlanjut. Saya akan bawa buku-buku saya tentang gastronomi. Terkait ritus, makanan itu tidak hanya dinikmati secara rasa, verbal, ya, gurih, legi, asin, dan sebagainya.
Tapi kalau ritus, makanan itu berkaitan dengan kehidupan dan keserasian alam semesta serta rasa wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu bersinggungan dengan keberadaan danyangan, keberadaan makhluk-makhluk yang lain yang di luar lingkungan kita. Ini sangat esensi sekali, karena kita hidup ini bersinggungan dengan banyak hal. Kemudian nanti kita akan bahas satu-satu makanan ritus seperti tumpeng, sajen, kemudian makanan yang ritus yang ada di keraton itu apa saja, nanti akan saya tata ulang, akan saya spesifikasikan. Nanti tolong memahami gastronomi itu adalah memahami bagaimana belajar antropologi, sosiologi, sejarah, tapi objeknya adalah makanan. Jadi kenapa makanan itu menjadi seperti itu, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Baik itu sejarahnya, budayanya, kemudian apapun itu. Itu. Jadi kita akan semakin menarik mempelajari makanan dari sisi kebudayaan. Oke, baik. Seperti itu nanti yang bisa disampaikan oleh pemateri. Nanti mungkin berikutnya kita akan pakai sesi Zoom seperti ini aja. Nanti saya akan istilahnya mengundang beberapa murid saya, atau mungkin kalau ada beberapa guru boga yang ingin bergabung, nanti saya persilahkan. Karena mengingat kalau kita live di IG tadi juga sangat terbatas. Kalau di Zoom ini kan kita bisa mengundang banyak orang, dan nanti mungkin akan lebih bisa interaktif dan lebih banyak yang bisa ikut secara live, mungkin seperti itu. Mungkin ya, percobaan, launching percobaan. Ya, launching percobaan. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi lebih lanjut ketika ada di Malang, konsepnya gimana. Karena sepertinya ini materi yang menarik, Mas. Selama ini saya ngomong tentang ragam makan bersama di Nusantara, karena yang kamu tahu kan makanan bersama kan hanya bancaan toh. Nah, di setiap hari itu ada sendiri, di Bangka Belitung itu ada sendiri. Nah, itu nanti ya itu sangat oke, siap, itu sangat menarik, Mas. Jadi nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi part-partnya itu gimana, karena menurut saya cara paling efektif untuk kita bisa menyebarkan tentang pengetahuan ini ya ke murid. Kita mau bikin kan selama ini memang saya rasa jarang ada kerjasama dengan pakar-pakar terkait yang datang ke sekolah dari istilahnya guru tamu loh, Mas. Guru tamu atau seniman mengajar itu kan memang jarang. Dan saya ini rencananya memang sedang menggalakkan hal itu supaya nanti ke depan itu ya warisan-warisan budaya itu yang akan tumbuh itu ya ke anak-anak muda kita, bukan lagi ke golongan kita atau golongan yang sudah lebih tua. Kan nanti kita titipkan ilmu-ilmu itu kepada mereka. Ya, nanti saya akan membagikan banyak hal tentang gastronomi Nusantara, baik itu dari sisi kebudayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Tapi topiknya adalah makanan, biar kita enak relasi. Kalau di Bali itu kenapa babi itu sangat familiar daripada yang lain. Kenapa di Batak itu arsi itu cara memasaknya sangat khusus. Itu nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, ya seperti itu, Mas. Mungkin bisa kita hari diskusi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejahtera.